Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pembelajaran daring bahasa Inggris hari ini, kita akan mempelajari tentang telling the time atau menyatakan waktu. Kemarin kita sudah mempelajari tentang nama-nama hari, bulan, dan tanggal. Sekarang materi kita akan membahas tentang bagaimana cara menyatakan waktu atau telling the time. Nah, sebelum beranjak ke topik pembelajaran, kita membaca tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, siswa dapat mengenal nama waktu dalam bentuk angka, dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan nama waktu dalam bentuk angka. Oke, selanjutnya di materi Telling the Time kita mempunyai 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama ada Ways to Telling Time. Yang kedua ada Asking the Time. Yang ketiga ada Giving the Time. Dan yang keempat ada homework atau tugas untuk kalian nanti ya setelah kalian simak video ini. Oke, lanjut. Topik pertama yang kita pelajari adalah ways to telling the time. Cara untuk menyatakan waktu. Simak video ini baik-baik ya, dan kalian dapat menuliskan poin-poin penting dari video ini di buku tulis kalian. Okay, next. There are 2 ways to telling time. First is American English and the second is British English. Jadi, ada 2 cara untuk menyatakan waktu. Yang pertama menggunakan format American English dan yang kedua menggunakan format British English. Kalian dapat menggunakan salah satu format dari kedua format tersebut. Bebas ya. Oke, bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan bahas dulu format American English. Nah, format American English say the hour first and then minutes. Jadi, dalam menyatakan waktu menggunakan format American English dimulai dari jam dulu atau hour, kemudian minutes atau menit. Nah, kalian bisa lihat contohnya di situ ada 4 contoh ya. Yang pertama, pukul 06.00. It is 6 o'clock. Yang kedua, ada pukul 07.25. It is 7:25. Nah, perhatikan. Nah, dalam menyatakan waktu menggunakan format American English berarti kita lihat dulu jamnya, kemudian kita lihat menitnya. Nah, di situ ada pukul 07.25. Berarti jamnya itu jam 7, it is 7, dan menitnya itu menit ke 25, 25. Lalu contoh di poin C ada 10.30. It is 10:30. Dan yang keempat ada pukul 12.09. It is 12:09. Pukul 12:09. It is 12:09. Kenapa ada 09 di situ? Nah, O di sini itu sama dengan 0 atau 0. Oke.
Nah, lanjut. Sekarang untuk menyatakan waktu menggunakan format British English. Nah, say the minutes first and then hour. Nah, jadi dalam menyatakan waktu menggunakan format British English itu kita dapat memulainya dari menit dulu, kemudian jam. Tadi di American English dimulai dari jam, kemudian menit. Sekarang kebalikannya dari menit ke jam. Nah, di situ ada dua jenis contoh. Yang ke A itu ada minutes plus to plus hour. Nah, to di sini itu digunakan untuk menunjukkan jam kurang. Ingat ya, digunakan untuk menunjukkan jam kurang atau dari jarum panjang dari angka 6 ke angka 12 ya. Sedangkan di poin B di situ ada minutes plus past plus hour. Nah, past di sini digunakan untuk menunjukkan jam lebih. Berarti dari jarum panjang angka 12 sampai jarum panjang ke angka 6. Nah, ingat ya, pas di sini digunakan untuk jam lebih. Kalau to digunakan untuk menyatakan jam kurang. Kita lihat contohnya di situ. Yang poin A, pukul 09.50. It is 10 to 10. Nah, simak dan perhatikan. Jam 09.50 berarti sama dengan pukul 10 kurang 10. Nah, dalam penggunaan format British English berarti kita mulai dari menit ya. Di situ ada menit ke-50. Nah, menit ke-50 itu berarti sama dengan kurang 10 menit ya. Kurang 10 menit. Jadi kita tulis it is 10 to 10. Jam 10 kurang 10 menit. Nah, contoh selanjutnya ada pukul 02.59. It is 1, 2, 3. Ya, jam 3 kurang 1 menit. Nah, lihat di situ ada menit ke-59 ya, dan jam ke-2. Atau ini sama dengan jam 3 kurang 1 menit. It is 1, 2, 3. Kenapa ada 2? Karena keduanya di sini menunjukkan jam kurang. Ingat ya, kalau 2 digunakan untuk menunjukkan jam kurang. Nah, di poin B, contohnya ada pukul 11.25. Jam 11 lebih 25 menit. It is 25 past 11. Lihat menitnya dulu. Di situ ada menit ke-25. Berarti kita tulis it is 25 pas. Kenapa pas? Karena menunjukkan jam lebih 25 menit. It is 25 past 11. Jam 11 lebih 25 menit. Nah, selanjutnya ada pukul 09.15 menit. It is quarter past 9. Nah, quarter past di sini itu digunakan untuk menunjukkan menit ke-15 atau menit ke-45. Tapi kalau menit ke-45 itu berarti menggunakan quarter to. Ya, quarter to itu untuk menit ke-45. Kalau untuk menit ke-15 kalian menggunakan quarter past ya.
pukul 09.15. It is 9:15. Jam 9 lebih 15 menit atau jam 9 lebih 1/4 menit. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang kalian perlu ingat ya. Nah, kita langsung saja ke poin 3 karena poin 1 dan poin 2 sudah kita bahas ya tentang past and to, dan kalian juga bisa baca lagi ya. Oke, yang poin ketiga di situ ada quarter. Quarter is 15 minutes ya. Sebelumnya sudah dijelaskan. And half is 30 minutes. Jadi half di sini digunakan untuk menunjukkan lebih setengah. Ya. Jadi lebih setengah itu menggunakan half. Nah, selanjutnya use a clock when there are no minutes. Jadi, kalian dapat menggunakan a clock ketika jamnya itu menunjukkan jam yang tepat, jam yang pas. Seperti contoh tadi, pukul 06.00 berarti it is 6 o'clock atau jam 6 tepat. Nah, kalau tepat berarti menggunakan kata o'clock. Oke, lanjut. Di situ ada AM, anti-meridian, before midday, 12 a.m. or midnight until 11:59 a.m. Nah, maksudnya AM di sini itu digunakan untuk menunjukkan waktu dari jam 12.00 dini hari, tengah malam, sampai jam 12 siang, pas. Ya, itu menggunakan AM or anti-meridian. Selanjutnya ada PM or past meridian. After midday, 12 p.m. or noon until 11:59 p.m. Jadi PM or past meridian di sini itu digunakan untuk menunjukkan waktu dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Jadi hitungannya itu 12 jam ya. Oke, lanjut. Nah, related words. Di sini ada kosakata yang dapat kalian lihat, pahami, dan kalian bisa hafalkan ya agar kalian mudah dalam menyatakan waktu. Oke, lanjut. Nah, pay attention. Perhatikan di sini ada gambar untuk memudahkan kalian dalam memahami kosakata yang terkait dengan menyatakan waktu. Kalian dapat melihat gambar ini ya, agar kalian mudah paham. Oke, lanjut. Nah, topik kedua adalah asking the time atau menanyakan waktu. Nah, di sini ada beberapa expression atau ungkapan for asking the time untuk untuk menanyakan waktu ya. Yang pertama ada what time is it now? Yang kedua, what is the time? Yang ketiga, what time is it right now? Dan yang keempat, do you know the time? Oke, lanjut. Can I have the time? May I know what time is it? Excuse me, what time do you have? And then, what time does this store open? Nah, dari ke-8 expression
For asking the time ini kalian dapat menggunakan expressions ini untuk menanyakan waktu kepada seseorang. Nah, kalian bisa lihat, pahami, dan baca dengan pronunciation yang benar ya. Oke, lanjut. Di sini topik selanjutnya ada giving the time atau memberitahukan waktu. Tadi asking the time, sekarang giving the time. Nah, ada 3. Nah, giving the time ini sama dengan respons untuk menjawab waktu. Tadi asking untuk menanyakan waktu, sekarang giving the time untuk merespons atau menyatakan waktu. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan it's atau it is. Nah, misalkan what time is it? Kita jawab it is 5:30. Sekarang jam 5:30. Nah, yang kedua, kalian dapat menggunakan use at plus time. Nah, at plus time ini digunakan untuk menunjukkan waktu yang spesifik. Waktu yang spesifik dalam terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini. The bus arrives at midday. Nah, midday itu kan berarti tengah malam ya. Nah, midday itu tengah malam. Tengah hari. Berarti jam 12 pas ya. Tengah hari, midday. Kalau midnight itu tengah malam, pukul 00.00. Kalau midday itu tengah hari, berarti pukul 12.00 siang. Nah, jadi at plus time ini digunakan untuk menyatakan waktu secara spesifik. Nah, dan yang terakhir itu ada use subject pronouns. Nah, untuk giving the time atau menyatakan waktu, kita dapat menggunakan subject pronouns. What is pronouns? Pronouns it means kata ganti. Nah, pronouns itu adalah kata ganti dari subjek pertama. Nah, sebelumnya kan di situ contohnya ada the bus arrives at midday. Nah, berarti the bus-nya itu bisa kita ganti dengan kata ganti it ya. It arrives at midday, 12 o'clock. Oke. Nah, untuk homework, pekerjaan rumah, kalian bisa lihat ya homeworknya. Nah, homeworknya itu atau tugasnya, kalian kerjakan cognitive tasks ke-1 di LKS halaman 33. Nah, sekarang buka LKS kalian, lalu cari halaman 33 dan kerjakan tugasnya. Oke, semoga kalian paham dengan materi hari ini tentang telling the time. Jika kalian ada yang ingin bertanya, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di Google Classroom. Oke. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.